Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap sekali, sangat bersemangat. Nah, kalau ibu tanya bahasa Indonesia, Ananda semua sudah hafal belum ya jawabannya apa? Baik, ibu coba ya. Bahasa Indonesia. Bahasaku, bahasa kita, bahasa negara. Luar biasa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Kiki Widiawati. Di sini Ibu akan mengajar materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Bu. Nabila Putri. Baik, Ika silakan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam pada Bu Guru. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas Ika Nabila Putri yang sudah memimpin doa. Baik, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, berhubung karena pandemi sekarang ini, maka pembelajaran kita tatap muka yang sebelumnya dilakukan secara virtual atau dilakukan secara pembelajaran jarak jauh. Dengan begitu, Ibu harap anak-anak ibu semuanya harus tetap semangat meskipun pembelajarannya dilakukan seperti ini. Jangan patah semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, ada yang izin dengan ketua kelas tidak? Ada, Bu. Boleh tahu siapa? Sebutkan. Ada 3 orang, Bu, sakit. Yang pertama Lydia Danira, kedua Kinan, dan yang ketiga Aris, Bu. Baik, oke. Mereka sakit ya? Iya, Bu, tadi bilang sama saya. Baik, terima kasih Ika. Semoga Lydia, Aris, dan Kinan lekas sembuh ya. Amin. Baik, materi hari ini ada yang ingat kemarin Ibu sudah ada menyampaikan sedikit tentang materi ini. Ada yang ingat materinya apa? Ada yang ingat? Oke, pada lupa ya kalau diem ini. Berarti materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerpen. Sebelum itu Ibu bakalan menampilkan buku pembelajaran kita yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Ananda semuanya sudah ada yang punya belum ya? Sudah ada yang mencari? Sedikit, Bu. Baik, sebentar ya. Baiklah Ananda semuanya, ini adalah soft file buku bahasa Indonesia pada kelas 11. Ini adalah buku yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pada pagi hari ini Ananda semuanya. Baik, apabila Ananda semuanya sudah punya, silahkan dibuka pada halaman 101 mengenai cerita pendek. Baiklah Ananda semuanya, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai cerpen. Tadi Ibu sudah memperkenalkan diri, nama Ibu Kiki Widiawati. Di sini Ibu akan mengajar materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Baik, adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 4.9. Mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Adapun
Indikator pencapaian kompetensi kita adalah 4.9.1, yaitu menyusun kembali cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Baik, materi yang pertama adalah mengenai pengertian cerita pendek. Anak-anak ibu ada yang tahu cerita pendek itu apa? Saya Bu. Silakan Ayu. Tapi kalau salah nggak apa-apa Bu. Coba aja dulu. Cerita pendek itu adalah jenis prosa yang isinya itu cerita nyata Bu. Cerita nyata. Isinya Bukan, cerita enggak Bu, isinya itu adalah bukan cerita nyata atau hanya dibuat-buat saja gitu. Iya, benar sekali. Cerpen itu adalah sebuah cerita yang tidak bersifat fakta dan benar-benar tidak terjadi. Baik, pengertian cerita pendek itu sendiri adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, adapun nilai dari sebuah cerpen itu tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita, namun nilai ataupun sesuatu yang berharga dalam cerpen itu berupa pesan ataupun amanat. Baik, adapun unsur pembangun cerpen. Di dalam unsur pembangun cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, anak-anak ibu, unsur intrinsik ini adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks itu sendiri. Kemudian adapun unsur-unsur pembangun cerpen yang intrinsik ini adalah tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. Baik, sebelum memasuki mengenai unsur pembangun cerpen, Ananda semua udah pernah baca cerpen? Sudah Bu. Sudah Bu. pernah. Baik, sudah pernah. Tujuan Ananda membaca cerpen itu apa? Sebagai hiburan Bu. Iya, benar sekali, sebagai hiburan. Jadi cerita pendek itu apabila kita membacanya itu bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi seseorang membaca cerpen itu juga bertujuan untuk memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Nah, jadi daya hibur sebuah cerpen itu bisa disebabkan berbagai faktor, misalnya karena alurnya yang penuh kejutan atau surprise. Nah, jadi nilai dari sebuah cerpen itu tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita. Jadi nilai cerita itu juga diambil dari amanat ataupun pesan dalam sebuah cerpen. Kita lanjut dulu kepada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Teks suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Baik Ananda, untuk mengetahui tema suatu cerita, Ananda semua itu memerlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Nah, jadi tema itu jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk merumuskan tema, kita tuh harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nah, amanat dalam cerpen itu umumnya itu bersifat tersirat, yaitu disembunyikan oleh pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita itu sendiri. Kehadiran amanat pada umumnya itu tidak bisa lepas dari tema cerita itu sendiri Ananda. Jadi misalnya apabila tema ceritanya itu tentang perjuangan kemerdekaan, jadi amanat ceritanya itu pun tidak akan jauh dari pentingnya mempertahankan suatu kemerdekaan. Kemudian ada penokohan. Nah, penokohan merupakan pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Baik Ananda, ada cara-cara untuk menggambarkan karakteristik tokoh. Yang pertama menggunakan teknik analitik langsung. Yang kedua menggunakan penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Nah, yang ketiga menggunakan penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat adalah menggunakan tata kebahasaan tokoh. Yang kelima menggunakan jalan pikiran tokoh. Dan yang keenam menggambarkan
tokoh-tokoh lain. Yang keempat adalah alur. Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pada pola alur ini, ceritanya itu harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Kemudian latar. Latar atau setting itu meliputi tempat, waktu, budaya yang akan digunakan dalam suatu cerita. Nah, latar dalam suatu cerita itu bersifat faktual dan imajinatif. Ananda, latar itu berfungsi untuk memperkuat ataupun mempertegas keyakinan si pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Nah, jadi dengan demikian, apabila pembaca itu sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung ia pun akan lebih siap dalam menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu sendiri. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu suasana persuasif serta merumuskan dialog, yang mana yaitu mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Bahasa dapat digunakan pengarang untuk menandai karakter seseorang tokoh. Baik, materi selanjutnya adalah menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Struktur cerpen itu merupakan rangkaian cerita yang akan membentuk cerpen itu sendiri. Nah, jadi dengan struktur cerpen itu tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Adapun struktur teks cerita pendek, yang pertama adanya pengenalan situasi cerita atau eksposisi dan orientasi. Dalam bagian ini, pengarang itu memperkenalkan para tokohnya, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, complication. Dalam bagian yang kedua ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point. Baik, dalam bagian yang keempat ini disebut sebagai klimaks. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan yang paling mendebarkan Ananda semuanya. Pada bagian ini juga ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau bahkan gagal Ananda semuanya. Yang kelima, penyelesaian atau ending ataupun koda. Sebagai akhir cerita, nah pada bagian ini tuh berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa klimaks itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya itu diserahkan kepada imaji pembacanya. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian. Selanjutnya, teks cerpen merupakan cerita naratif. Nah, maka dari itu ada kemungkinan pengarapan itu dalam menyampaikan cerita, yakni yang satu berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Nah, yang kedua, berperan sebagai orang ketiga, berperan juga sebagai pengamat. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, yang keempat,
banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Ciri kebahasaan yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Materi selanjutnya yaitu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Topik cerpen dapat diambil dari kehidupan sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, gunanya apa? Gunanya agar membagikan suasana cerpen dapat menarik pembaca. Nah, dari itulah seorang penulis itu harus benar-benar menguasai topik atau pengalamannya dengan adanya unsur emosi di dalam penulisannya. Nah, memilih kata itu juga harus memiliki kemampuan yang apik dan kreatif, Ananda semuanya. Baik, ada nih contoh cuplikan cerpen. Boleh dibantu untuk membaca, Ika Nabila Putri? Boleh, Bu. Silahkan. Contoh cuplikan cerpen. Laki-laki berkacamata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia kelihatan gelisah berkeringat meski ia sedang berada di dalam ruangan yang berpendingin. Akan tetapi ketika seseorang perempuan cantik muncul dari balik koridor menuju tempat laki berkacamata itu menunggu, wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Seakan laki-laki itu begitu pandai menyimpan kegelisahannya. Sudah lama? Tanya perempuan cantik itu sambil melempar senyum. Baru setengah jam, jawabnya setengah bergurau. Dari contoh cuplikan cerpen di atas, penulis sangat jelas menuliskan gerak-gerik tokoh, identitasnya, dan juga mewakili situasi kejiwaan tokoh. Baik, terima kasih Kak Nabila Putri yang sudah membantu Ibu untuk membacakan cuplikan cerpen tersebut. Nah, benar ya Anda semuanya, jadi di dalam cerpen itu penulis itu sangat jelas menuliskan gerak-gerik tokoh, identitasnya bagaimana, dan juga mewakili situasi kejiwaan tokohnya sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur dari cerpen itu sendiri. Adapun untuk penyempurnaan karangan, Anda semua anak-anak Ibu harus memperhatikan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau belum, sudah padu atau belum. Nah, yang kedua, apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu ada perbaikan. Kemudian, yang ketiga, apakah karangan itu bertele-tele atau tidak sempurna atau terlalu sederhana. Yang keempat, apakah penggunaan bahasanya cukup baik atau tidak. Baik, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks cerita pendek. Maka dapat kita simpulkan bahwa menyusun atau membuat cerpen yang baik itu harus memperhatikan beberapa unsur-unsur cerpen seperti adanya tema, amanat, kemudian penokohan, alur, latar, dan juga gaya bahasa. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait cerpen atau cerita pendek? Tidak, Bu. Nah, baik. Berarti Anda semuanya sudah paham untuk materi terkait cerpen ini sendiri. Baik, adapun penugasannya untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi kita pada pagi hari ini yaitu Ananda diminta untuk membuat sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup Ananda sendiri ataupun pengalaman orang lain. Nah, jadi cerita pendeknya itu harus Ananda sesuaikan dengan unsur pembangun cerpen yang sudah kita bahas tadi seperti tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan juga gaya bahasa. Agar cerita pendeknya yang Ananda buat itu dapat menarik dan lebih jelas dan juga lebih hidup ceritanya. Seperti itu Ananda semuanya. Baiklah, untuk tugas
menyusun teks cerita pendek ini, Ananda akan mengumpulkan pada laman pengumpulan Google Classroom. Nanti ibu akan buat roomnya ya, anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang buku fiksi. Ananda semuanya harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.